Oke, selamat siang semuanya. Kita masuk ke geografi, pembelajaran geografi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai pelajaran geografi. Yang kedua, kemarin ada tugas mengenai cabang-cabang ilmu geografi. Kenapa itu penting? Dalam geografi, dia menggunakan banyak cabang ilmu. Ada biogeografi, geomorfologi, kartografi, dan seterusnya yang sudah kalian cari. Yang belum mengumpulkan, segera untuk dikumpulkan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep dasar dalam geografi. Konsep dasar dia yang paling penting dalam menggambarkan struktur suatu ilmu. Kalau di pelajaran lain pun ada konsep-konsep dasar ilmu lain, misalkan konsep dasar biologi itu seperti apa, sosiologi, dan seterusnya. Salah satunya ada di geografi. Konsep geografi menurut Daljuni, ahli geograf dari Indonesia, ada 7: penghargaan, konsep regional, pertautan wilayah, interaksi keuangan, lokasi, pentingnya arti skala, dan konsep perubahan. Lalu kita bahas satu persatu. Konsep lokasi merupakan jawaban atas pertanyaan di mana. Misalkan di mana daerah Nusa Tenggara Timur, di bagian sebelah mana wilayah Ternate, di kabupaten mana wilayah Tidore, dan seterusnya. Lalu ada 2 pembagian lokasi. Yang pertama ada absolut, menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Jadi kalau smartphone sekarang, kalau kalian foto terus kalian lihat propertiesnya, kalian lihat detail fotonya, di situ akan menunjukkan, kalau GPS kalian hidup, dia akan menunjukkan koordinat di mana foto lokasi tersebut diambil, misalkan 20 derajat bujur timur dan seterusnya. Kalau lokasi relatif, dia lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Kalau dalam geografi disebut letak geografis. Lokasi relatif itu seperti misalkan Setiabudi, dia berada di Jalan Jenderal Sudirman, terus di samping kanannya, di sebelah baratnya, dia ada warung bakso, terus di sebelah selatannya dia ada bengkel, lalu sebelah utaranya Setiabudi itu sendiri ada, di samping kanannya ada pocon, ada warung, dan seterusnya seperti itu. Lokasi relatif itu seperti kalian menunjukkan arah ke orang ketika sedang bertanya, misalkan di mana SPBU RY, terus kalian menjelaskan dari simpang BTN, kalau kalian dari MAN, dari MTS, ikut ke kiri, terus ikuti jalan, setelah itu ketemu Alfamart, lalu belok kiri. Itu lokasi relatif. Kalau absolut, dia lebih tetap, misalkan wilayah Indonesia terletak di mana, dia menggunakan absolut 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, terus 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu ada konsep jarak. Faktor pembatas yang bersifat alami, akan tetapi jarak bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak hampir sama dengan lokasi. Konsep jarak itu ada yang menggunakan satuan
jarak, misalkan meter, kilometer, sentimeter, dan seterusnya. Itu absolut. Kalau dia konsep jaraknya relatif, misalkan dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang, jaraknya lebih kurang misalkan 35 menit. Waktu itu adalah sebagai konsep jarak yang bersifat relatif. Kalau dia misalkan Sungai Liat ke Pangkal Pinang 20 atau 30 km, berarti dia konsep jarak yang bersifat absolut. Lalu ada keterjangkauan berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana, angkutan atau komunikasi yang dipakai. Misalkan di suatu tempat yang terpencil, kita mengkaji sebuah tempat itu, lalu menggunakan konsep keterjangkauan, lalu hasilnya, misalkan di daerah pedalaman Sumatera, ada wilayah X yang jalannya jelek, terus akses untuk transportasinya rendah, lalu sinyal telekomunikasinya rendah, dan seterusnya. Lalu ada morfologi. Morfologi digunakan perwujudan ketampakan daratan, ada endogen dan eksogen. Lalu aglomerasi, kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif. Lalu ada konsep pola, mempelajari pola-pola bentuk persebaran, nilai kegunaan, diferensiasi areal, interaksi interferensi, dan yang terakhir keterkaitan keruangan. Kita balik ke konsep aglomerasi. Kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena kesejenisan. Kuncinya adalah kesejenisan gejala ataupun adanya faktor umum yang menguntungkan. Contohnya misalkan di daerah wisata itu ada suatu wilayah yang cenderung sempit karena kejenisan satu jenis gejala atau faktor umum yang diuntungkan, misalkan hasil lautnya itu. Konsep itu namanya aglomerasi. Lalu ada konsep pola, mempelajari pola-pola bentuk persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupaya memanfaatkannya. Konsep pola misalkan pola persebaran pemukiman di daerah dataran tinggi. Dia cenderung membentuk rumah-rumahnya akan berada di wilayah atau tanah yang datar, sedangkan untuk daerah pertaniannya dia bisa memanfaatkan daerah yang punya lereng miring. Lalu ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan hampir sama dengan aglomerasi. Tidak semua orang menilai suatu wilayah atau suatu fenomena geografi itu dengan nilai yang sama. Contohnya, mungkin bagi orang perkotaan, melihat pantai itu adalah sebuah objek pariwisata. Nilai kegunaannya tinggi, dia bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata, penghasil ekonomi, lain-lain, dan seterusnya. Sedangkan orang yang memang menetap di daerah pesisir atau daerah pantai, mungkin nilai kegunaannya tidak terlalu tinggi karena mereka hanya memanfaatkan satu sumber daya lautnya saja. Lalu ada diferensiasi areal, integrasi fenomena. Suatu tempat atau wilayah mempunyai corak unik tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah lain. Misalkan di suatu tempat
Di dataran tinggi ada fenomena tetap es, jadi fenomena salju di permukaan karena uap air yang terlalu dingin, suhu yang terlalu dingin. Lalu ada interaksi interferensi, saling mempengaruhi satu sama lain, daya objek atau tempat satu dengan yang lain. Lalu keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang. Contohnya misalkan fenomena alam, misalkan ada puting beliung di, anggap saja misalkan di sungai, lihat ada puting beliung, angin puting beliung, itu fenomena geografi. Terus dia dikaitkan ke ruangan sungai liat itu seperti apa, lalu kehidupannya pasca menerima fenomena alam itu seperti apa, itu keterkaitan ruangan. Kita lanjut ke pendekatan penelitian dalam geografi. Jadi geografi juga meneliti. Jadi 3 pendekatan utama dalam tradisi geografi. Untuk mempelajari geografi itu, intinya dia harus menggunakan pendekatan keruangan, wilayah, dan manusia dengan alam. 3 pendekatan geografi ini adalah ciri khas ilmu geografi. Keruangan, dia memfokuskan pada persoalan geometri hubungan keruangan dan perpindahan keruangan. Lalu ada wilayah, mengkaji geografi dengan perhatian terpusat pada karakteristik esensial tempat-tempat atau kawasan. Lalu hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam seperti apa? Itu yang tradisional. Kalau dia modern, ada keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Ekologi tadi hampir sama dengan yang tradisional, ada manusia dengan alam, intinya sama. Ekologi berfokus pada lingkungannya. Lalu wilayah, pendekatan kompleks wilayah mempelajari fenomena atau kejadian berdasarkan hubungan aspek suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lainnya. Ada pendekatan keruangan. Salah satu contoh hasil dari pendekatan geografi, outputnya salah satunya adalah peta. Yang pertama, hasil analisis pendekatan keruangan untuk analisis daya tarik objek wisata di Tawangmangu. Jadi ini di legendanya, jadi dia dibuat misalkan daerah sini dia punya daya tarik objek wisata yang dia dibagi jadi 1, 2, 3, 6 kategori, dari sangat menarik sampai sangat kurang menarik. Jadi pada suatu wilayah pariwisata, dia ketika menggunakan pendekatan keruangan, pemanfaatannya seperti ini. Ada sangat menarik, jadi daerah itu sangat representatif untuk daerah wisata, objek wisata. Lalu ada daerah yang menarik, di sini sangat menarik, cukup menarik, agak menarik, kurang menarik, dan sangat kurang menarik. Jadi itu. Lalu kesesuaian lahan, ini kewilayahan. Jadi daerah-daerah atau wilayah yang dibangun sarana pariwisata itu cocok kesesuaian lahannya, wilayah yang dibangun sarana wisatanya baik, lahannya pas, konturnya pas, dan seterusnya, sama pembagiannya sangat menarik, cukup menarik, dan seterusnya.
Lalu tadi ada konsep, pendekatan, dan ada prinsip, ada interrelasi. Contohnya, prinsip interrelasi, hubungan saling terkait dalam ruang antar gejala yang satu dengan gejala yang lain. Pohon jarum jenis pinus dapat tumbuh subur di daerah yang dingin. Pinus di banyak macamnya, ada pinus yang tumbuh di pesisir, itu pun namanya pinus. Daun yang berbentuk jarum itu namanya pinus, tinggal ordonya apa, nama lain familianya apa. Salah satunya di daerah dingin. Kenapa hubungan antar gejala yang satu dengan gejala yang lain? Wilayah yang dingin dapat menyuburkan atau vegetasi pinus ini akan tumbuh subur. Lalu, kenapa terjadi erosi? Keterkaitan gejalanya adalah daerah yang punya lereng miring, curam, itu risiko erosinya tinggi. Jadi keterkaitan lereng yang curam itu meningkatkan gejala lainnya, erosi, meningkatkan erosi. Lalu ada prinsip deskripsi. Prinsip merupakan penjelasan. Jadi misalkan kita sudah dapat fenomenanya, misalkan fenomenanya longsor atau erosi. Lalu untuk menjelaskan fenomena ini, dia menggunakan yang namanya prinsip deskripsi. Lalu disajikan dalam bentuk peta seperti tadi, boleh diagram, grafik, tabel, dan gambar. Lalu ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran itu mengkaji sebaran biotik atau abiotik di permukaan bumi itu seperti apa, entah secara alamiah, kondisi fisik antar wilayah berbeda satu dengan lainnya. Dia mempertanyakan kenapa, misalkan kenapa gajah tidak ada di Pulau Bangka misalkan, dan seterusnya. Dia menggunakan prinsip persebaran. Ada korologi itu dia waktu. Misalkan prinsip ini penjelasannya suatu gejala fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat dilihat dari sebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Jadi korologi dia dihimpun dari nomor 1 sampai prinsip persebaran ini, dia dihimpun jadi satu. Ketiganya itu disimpulkan melalui prinsip korologi. Lalu ada aspek geografi, aspek fisik. Yang pertama, keadaan alam. Fisik dalam geografi itu dia fenomena alam yang bisa dilihat dan dirasakan. Misalkan angin itu dia bisa dirasakan, udara bisa dirasakan. Itu adalah aspek fisik dalam geografi. Lalu ada dibagi dua unsur dalam aspek fisik. Kalau proses, dia erosi itu tadi seperti tanah yang longsor, itu proses erosi, penghancuran. Ada sedimentasi, sirkulasi air itu misalkan turunnya hujan dari air laut yang menguap membentuk butiran awan, lalu ditiup angin dan jatuh di permukaan daratan. Itu proses, dia tidak tiba-tiba langsung jadi hujan, tetapi melalui proses. Lalu unsur fisik itu topologi dan biotik. Unsur fisik ada iklim, air, tanah, dan topologi itu meliputi luas, letak, dan bentuk. Ada biotik, flora, fauna, dan organisme.
Jadi itu. Lalu aspek manusia, keadaan manusia mengalami perubahan yang lebih cepat, bersifat dinamis. Dia aspek geografi. Kenapa mengkaji manusia? Karena ada unsur campur tangan manusia pada fenomena-fenomena alam yang terjadi belakangan, misalkan global warming, terus kebakaran hutan, punahnya beberapa fauna dan flora, dan seterusnya. Itu dikaji melalui aspek manusianya seperti apa. Lalu dia dibagi dua, kajian geografi, ada fisik, manusia, dan regional, bagi tiga. Geografi fisik tadi kita tahu dia meliputi tanah, air, udara, dan segala prosesnya. Misalkan tanah terbentuk dari apa tanah itu. Lalu air, bagaimana air itu selalu, misalkan kalian bikin sumur, kenapa tiba-tiba ada air, dan seterusnya. Lalu udara, apa yang terjadi jika gas CO2 terlalu banyak, apa akibat dari itu, misalkan efek rumah kaca itu apa berkaitan dengan udara. Misalkan di tekanan udara yang rendah sementara suhu yang tinggi, itu terjadi apa, itu ada di geografi fisik. Lalu geografi manusia, dia mempelajari perilaku, kebiasaan, dan sifat-sifat dinamis terkait dengan manusia itu. Lalu regional itu wilayahnya, misalkan wilayah Sungai Liat itu dia wilayahnya sumber daya alamnya apa, terus sumber daya manusianya seperti apa, terus dikaitkan dengan wilayah satu, apakah dia strategis atau tidak, itu ada di geografi regional. Kemarin Bapak suruh kalian mengerjakan ini, cabang-cabang geografi. Kenapa penting? Geografi itu membutuhkan ilmu lain, misalkan dalam hidrografi, dia membutuhkan cabang ilmu kelautan. Lalu ada namanya meteorologi, dia pelajarannya kalau dalam geografi dia disebut klimatologi. Lalu ada geologi, geomorfologi, biologi, itu dalam geografi juga butuh biologi. Ada cabang ilmunya namanya biogeografi dan geografi ras. Lalu ada antropologi, etnografi, dia mempelajari manusia, kebudayaan, dan seterusnya. Lalu sosiologi juga masuk ke ilmu penunjang geografi, yaitu geografi sosial, ada geografi ekonomi, politik, sejarah, astronomi. Jadi geografi itu membutuhkan cabang ilmu lain dalam mengkaji suatu fenomena, misalkan tsunami. Selain butuh geografi itu sendiri, kita juga butuh geologi, misalkan dipicu oleh gempa. Lalu meteorologi, lalu ada hidrografi, dia juga mengkaji sosiologi, butuh ilmu sosiologi, dampak pasca tsunami itu bagi kehidupan masyarakatnya seperti apa, lalu dampak ekonominya seperti apa, lalu perubahan antropologi kebudayaannya seperti apa. Lalu politik, misalkan kita butuh bantuan dari luar negeri, itu dikaji melalui geografi politik, kepentingannya misalkan wilayah Asia Tenggara dengan Eropa dan seterusnya. Jadi dari segi teori lingkungan hidup, permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3, fisik, biologis, dan sosial.
ini jadi satu lingkaran yang saling terkait, biotik dan fisik. Lalu di tengahnya dia terkaitnya sosial, bagaimana biotik dan fisik mempengaruhi lingkungan sosial aktivitas kita. Misalkan hujan, kita tidak akan beraktivitas di luar rumah, misalkan kita tidak akan menjemur pakaian dan seterusnya. Itu keterkaitan lingkungan fisik. Lalu kalau kita sering jalan-jalan, terus lingkungan biologisnya, misalkan tanahnya akan jadi lebih becek dan seterusnya. Lalu kita maju objek studi ilmu geografi, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Ini salah 5 dari beberapa studi ilmu geografi yang akan kita pelajari. Litosfer itu terkait dengan permukaan bumi, entah itu wilayah perairan, entah itu wilayah daratan, itu dipelajari di litosfer. Lalu kajian hidrosfer, dia mutu, persebaran, dan peristiwa yang berhubungan dengan air, persebaran air tanah, lalu sungai, laut, delta, dan seterusnya, itu dipelajari di hidrosfer. Lalu atmosfer meliputi cuaca dan iklim, kita akan mempelajari itu, bagaimana terjadi hujan, terus jenis-jenis awan dan seterusnya. Awan apa yang dapat memicu misalkan hujan dan seterusnya. Lalu biosfer, kita mempelajari kehidupan makhluk hidup, sejarah pertumbuhan dan persebaran kehidupan. Lalu ada antroposfer, kita mengkaji kaitan manusia dengan alam. Oke. Jadi itu materi untuk hari ini. Lupa harap yang belum mengumpulkan tugas mengenai cabang-cabang ilmu geografi segera dikumpulkan, karena kalau kalian menunda terus menunda akan menumpuk tugasnya, nanti enggak fokus belajarnya, malah selalu ngerjain tugas. Yang dicari selalu tugas, bukan materinya. Materi dulu baru tugas. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai ke objek studi ilmu geografi. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan.